Apakah itu dewa pedang bawaan yang datang ratusan juta tahun yang lalu? Atau apakah mereka telah hidup selama ratusan juta tahun dan bereinkarnasi di sini selama ratusan juta tahun? Setelah melihat ini, Jinwoo Haobo tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Windei, dia yang tahu urusan saat ini adalah pria yang tampan. Saya menyarankan Anda untuk tidak salah. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan Ke Wenxing dan istrinya. Klan Feng yang kuat bahkan lebih heran. Ke Wenxing, suami dan istri bersatu kembali. Ini, Xiao Yu Feng. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahi gadis klan Feng saya? Apakah kamu telah berbohong kepada kami? Iya. Tiba-tiba, Qin Yichan mengangkat kepalanya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di mata dewa yang seperti pedang. Tanpa diduga, secara tidak terduga, pada akhirnya, Anda melewatkan gambar itu. Begitu kata-kata ini keluar, tombol bintang di tangan Bai Guanxing berkedip-kedip pada saat ini, bahkan klan Bais yang kuat tidak tahu apakah harus menghentikannya. Qin Yichan memelototi kerumunan Jinwoo Haobo, dan tiba-tiba mencibir. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa idiom yang menipu kerumunan itu tidak dibuat-buat. Senior, mereka benar. Saya memang dari ratusan juta tahun kemudian. Qin Yichan melirik Hao Changyun dan tiba-tiba menyeringai. Tapi sebaiknya Anda membiarkan anak klan iblis ini berbicara tentang hasil pertempuran ini. Qin Yichan menatap Golden Crow Haobo tiba-tiba. Kekuatan pedangnya yang ganas tidak bisa membantu membuat yang terakhir terkejut, dan wajahnya tampak tidak pasti. Kenapa? Apa kau tidak ingat? Masih berani tidak mengatakannya? Kalau begitu aku akan berbicara untukmu. Perang Lik, bagi iblis kuno untuk menyatukan dunia, bertarung dengan suku Wu dan menyerang Kaisar Surga. Dan setelah Perang Lik, klan monster kuno mundur ke alam semesta kuno. Sejak saat itu, naga dan burung Phoenix telah menekan puluhan ribu ras, dan era naga sejati selama ratusan juta tahun telah dimulai. Qin Yichan mengayunkan tinjunya dengan berat ke Hao Changyun, pendahulu. Kamu adalah pahlawan dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, naga sejati bangkit dan mendominasi dunia. 3 kaisar dan 5 kaisar umat manusia juga disembah oleh semua ras. Setelah ratusan juta tahun, siapa yang berani menyerang langit berbintang ini? Qin Yichan meraung keras. Qin Yichan bersemangat. Dia mengayunkan pisaunya ke langit berbintang di depannya, dan menunjuk ke ratusan ribu iblis kuno di depannya. Anak laki-laki dari ras monster kuno, apa yang saya katakan benar? Setelah ratusan juta tahun, klan apa yang mendominasi alam surga kaisar? Beranikah Anda menjawab? Wajah Jinwoo Haobo cemberut, dan tentu saja mereka semua tahu tentang pemakaman ini. Tapi yang tidak dia duga adalah, Feng Tianxing, kamu pasti berada di pihak naga asli. Bagus. Sangat bagus. Jika kamu tidak tahu keadaan saat ini, bunuh aku. Tanda seru. Tanda seru. Jinwoo Haobo memberi perintah, dan ratusan ribu monster besar datang dalam satu ledakan. Pertarungan ratusan juta tahun yang lalu tampaknya tidak terlalu khusus. Untuk sementara waktu, hanya ada semburan pembunuhan di dunia, dan suara kekerasan kekuatan supernatural memecah langit berbintang. Tanda seru. Ji Yongwu berdiri di samping Jinwoo Haobo dan berkata dengan kaget, Tuan Muda, apa yang dikatakan Dewa Pedang Bawaan itu benar? Anda datang dari ratusan juta tahun kemudian, pertempuran ini, kita kalah. Tidak hilang. Jinwoo Haobo meledak. Pertempuran itu hanyalah gencatan senjata. Alam semesta purba saya abadi, dan naga asli mendominasi. HMPH, Feng Tianxing, Anda berani sombong di sini. Gengsi yang tersisa dari Tuan Zhu Jiuyin pasti akan datang. Saat itu, kelompok naga sejati ini hanya akan berubah menjadi tulang. Jenderal Ji, bunuh aku. Melihat monster besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, Hao Changyun sudah berubah menjadi naga sungguhan. Dan mata naga di satu sisi memandang Qin Yichan dengan mata serius. Teman kecil Feng, kamu mengatakan bahwa dalam pertempuran ini kita akan dihancurkan sampai mati oleh prestise Zhu Jiuyin yang tersisa. Apakah itu benar? Qin Yichan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu. Hao Changyun bertanya lagi. Lalu kamu berkata, setelah pertempuran ini, klan kita mendominasi dan 10.000 klan menyembah. Apakah ini benar? Qin Yichan menyeringai. Naga asli dikenal oleh semua ras. Ini baik. Kurasa aku akan bisa mengetahui masa depan klan dalam hidupku. Saat itu, klanku akan sangat mulia. Keturunan kita harus sejahtera dan sehat. Itu saja sudah cukup. Saudaraku, bunuh denganku. Tanda seru. Tanda seru. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Naga-naga itu mengguncang bintang-bintang dalam kekacauan, dan langit menjadi merah karena Feng Yu membunuh. Di antara tentara yang kacau,
Telinga Kong Wu hanya dikelilingi oleh raungan iblis yang ganas dan naga yang menakjubkan. Harimau yang ganas mengaum, suara burung phoenix yang kuat, dan jeritan nenek moyang manusia. Kong Wu melintas ke sisi Qin Yichen dan menarik lengan bajunya dan berkata dengan cemas, "Tuan, pertempuran ini. Saya hanya mengatakan bahwa pertempuran yang kita hadapi saat ini benar-benar seperti yang dikatakan keturunan klan Jiuyin. Para leluhur semuanya menjadi." Mata Qin Yichen berkedip, "Apakah kamu takut mati?" Kong Wu terkejut, tetapi jawaban batinnya tidak bisa disembunyikan. "Aku juga takut mati. Tapi bukankah menurutmu nenek moyang inilah yang harus paling khawatir? Sekarang mereka tahu bahwa setelah Lilin 9 Yin akan datang, dan mereka akan berubah menjadi tulang. Bagi mereka, pertempuran ini mungkin mundur untuk menyelamatkan hidup mereka." Qin Yichen mencubit bagian belakang kepala Kong Wu, memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas, untuk melihat leluhur berdarah. "Tapi apakah kamu melihat itu? Tidak ada dari mereka yang tersentak dan menghindar. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa jika mereka mundur hari ini, keturunan kitalah yang akan menderita. Hanya jika mereka bertempur di sini hari ini barulah generasi mendatang bisa lebih mengagumi ras kita." Qin Yichen melepaskan Kong Wu dan menghunus pedangnya dengan marah. "Kong Wu, kamu ada di sisiku. Patriark Jianglah yang ingin membuatmu lebih kuat, suatu hari nanti, dapat mendukung istana Yan Huang. Hari ini aku akan memberimu pelajaran lain, yaitu, dewa akan mati, iblis akan mati, dan jika pedang kita dipotong di kepala monster ini, mereka juga akan mati." Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, Qin Yichen berubah menjadi cahaya pedang yang ganas. Kemanapun dia lewat, darah iblis itu terbang melintasi, dan monster besar yang tak terhitung jumlahnya, hanya melihat seberkas cahaya pedang yang menakjubkan berkedip di depannya, dan itu berubah menjadi massa daging dan darah. Kong Wu berdiri dengan linglung, matanya berkedip. Dewa akan mati, iblis akan mati. Monster ini tidak dilahirkan kuat, mereka juga akan dibunuh. Ya. Ya. Pedang kita dipotong di kepala monster itu, dan mereka akan mati juga. Tiba-tiba, Kong Wu menghunus pedangnya dengan marah, dan mulutnya menjerit aneh. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran tragis ini. Dia sangat ketakutan, tetapi suaminya mengatakan kepadanya bahwa dia takut tidak ada yang bisa diubah. Dan melihat cahaya pedang yang terus-menerus bertarung di antara monster-monster besar, Bai Guanxing tidak bisa menahan tertegun. Orang ini tidak berbalik. Tidak berlindung pada ras monster kuno. Apa yang dia gambarkan? Untuk apa? Dia tahu bahwa setelah pertempuran klan kita ini, kita akan memenangkan semua klan dan mencapai hegemoni. Tapi dia tidak takut dia tidak akan melihat momen itu. Dan jika dia tidak setuju dengan leluhur, akankah dia mati di sini? Atau dia tidak mau berlindung pada ras monster kuno? Bai Guanxing menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahaminya. Tapi dia mengerti satu hal. Pada saat ini, dia bertarung berdampingan dengan dewa pedang bawaan ini. Tiba-tiba, cahaya cemerlang muncul di mata putih dan biru Bai Guanxing, angin ke langit. Jimeng dilahirkan untuk memanggil angin dan memanggil hujan, tinggal di Zhang Yuan, serang dia dengan api.